Pernah kepikiran nggak, sebenarnya air hujan itu asalnya dari mana? Apakah dari laut, dari sungai, atau dari awan? Jawabannya ternyata lebih menarik dari yang kita bayangkan. Semua air yang berada di bumi ini tidak pernah diam, tapi terus bergerak dalam suatu proses yang disebut siklus air. Siklus air ini merupakan bagian dari dinamika hidrosfer. Nah, sebelum lanjut, kita bahas dulu, apa sih hidrosfer itu? Sederhananya, hidrosfer adalah semua air yang ada di bumi. Iya, air. Bukan cuma laut atau sungai aja ya, tapi juga ada danau, gletser, air tanah, bahkan uap air di udara. Jadi, sebenarnya semua air di bumi itu terhubung dalam satu sistem besar yang biasa kita sebut dengan hidrosfer. Terus muncul pertanyaan, kenapa air di bumi itu bisa terus bergerak? Ternyata ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Contohnya energi matahari, angin, gaya gravitasi, dan juga perbedaan suhu di permukaan bumi. Karena faktor-faktor inilah, air terus berpindah tempat dan membentuk proses yang kita kenal sebagai siklus hidrologi. Sekarang kita bayangkan perjalanan satu tetes air di bumi. Perjalanan ini dimulai ketika matahari memanaskan permukaan bumi, terutama laut, danau, sungai, dan tanah yang basah. Karena panas matahari, sebagian air akan berubah menjadi uap air dan naik ke atmosfer. Proses ini disebut evaporasi atau penguapan. Menariknya, sekitar 90% evaporasi di bumi terjadi di lautan. Sedangkan sisanya berasal dari perairan darat seperti danau, sungai, dan tanah yang lembab. Tapi ternyata bukan cuma air di permukaan yang bisa menguap. Tumbuhan juga ikut melepaskan uap air ke atmosfer. Tanaman menyerap air dari tanah yang melalui akar, kemudian air tersebut dialirkan ke batang dan daun untuk membantu proses pertumbuhan. Sebagian air ini kemudian keluar melalui pori-pori kecil pada daun yang disebut stomata. Proses pelepasan uap air dari tumbuhan ini disebut transpirasi. Nah, kalau evaporasi dan transpirasi terjadi secara bersamaan, kita menyebut proses ini sebagai evapotranspirasi. Artinya, uap air di atmosfer tidak hanya berasal dari laut atau sungai, tetapi juga dari tumbuhan yang ada di permukaan bumi. Setelah itu, uap air yang naik ke atmosfer akan terbawa oleh angin dan bergerak ke berbagai wilayah. Ketika uap air tersebut mencapai lapisan udara yang lebih dingin, uap air akan berubah menjadi butiran air yang sangat kecil. Proses perubahan dari uap air menjadi butiran ini disebut kondensasi. Butiran-butiran air yang berkumpul inilah yang kemudian membentuk sebuah awan. Semakin lama, butiran air di dalam awan akan semakin banyak dan semakin besar. Ketika ukurannya sudah cukup besar dan berat, butiran air tersebut tidak bisa lagi bertahan di udara. Akhirnya, air akan jatuh kembali ke permukaan bumi dalam bentuk hujan, salju, atau hujan es. Nah, proses jatuhnya air dari atmosfer ke bumi ini disebut presipitasi. Setelah hujan turun, air tidak langsung berhenti di situ. Sebagian air hujan akan meresap ke dalam tanah melalui celah-celah tanah dan batuan. Proses ini disebut infiltrasi. Air yang meresap lebih dalam lagi akan bergerak menuju lapisan air tanah. Pergerakan air ke lapisan yang lebih dalam ini disebut perkolasi. Air tanah ini sangat penting karena menjadi sumber air bagi sumur, mata air, dan kebutuhan manusia. Namun,
tidak semua air hujan meresap ke dalam tanah. Sebagian air akan mengalir di permukaan tanah menuju sungai, danau, atau waduk. Aliran air di permukaan ini disebut surface runoff atau aliran permukaan. Air tersebut kemudian akan mengalir melalui sungai dan akhirnya kembali ke laut. Dan setelah sampai di laut, proses ini akan terulang kembali dari awal. Air akan kembali menguap, membentuk awan, turun sebagai hujan, lalu kembali lagi ke laut. Inilah yang disebut siklus hidrologi, yaitu perjalanan air yang terus berlangsung tanpa henti di bumi. Selain itu, berdasarkan lama peredarannya, siklus hidrologi dibagi menjadi 3 jenis, yaitu siklus pendek, ketika air menguap dari laut dan langsung kembali ke laut sebagai hujan. Siklus sedang, ketika air menguap dari laut, turun sebagai hujan di daratan, lalu mengalir kembali ke laut melalui sungai. Dan siklus panjang, ketika air mengalami proses yang lebih lama, misalnya membentuk salju atau es di pegunungan sebelum akhirnya kembali ke laut. Nah, setelah kita memahami bagaimana air terus bergerak melalui siklus hidrologi, sekarang kita lihat dampaknya bagi kehidupan di bumi. Pergerakan air dalam dinamika hidrosfer ternyata sangat penting bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Tanpa adanya pergerakan air ini, kehidupan di bumi mungkin tidak akan berjalan dengan baik. Dampak tersebut dapat berupa dampak positif maupun dampak negatif, tergantung bagaimana kondisi alam dan aktivitas manusia. Dampak positif sangat bermanfaat bagi kehidupan makhluk hidup di bumi, seperti bidang perikanan, menyediakan habitat, sarana transportasi, objek wisata, penyedia air bersih, pengaturan iklim, dan sumber energi (PLTA). Tapi muncul satu pertanyaan lagi, apakah dinamika hidrosfer selalu memberikan manfaat? Jawabannya tidak selalu. Dalam kondisi tertentu, terutama ketika terjadi perubahan alam yang ekstrim atau ketika lingkungan tidak dikelola dengan baik, dinamika hidrosfer juga bisa menimbulkan berbagai bencana alam. Salah satu bencana yang paling sering terjadi adalah banjir. Banjir terjadi ketika jumlah air yang turun, misalnya karena hujan deras yang melebihi kapasitas sungai atau saluran drainase. Selain karena curah hujan yang tinggi, banjir juga bisa terjadi karena berkurangnya daerah resapan air, misalnya akibat pembangunan atau penebangan hutan. Akibatnya, air hujan tidak bisa meresap ke tanah dan akhirnya menggenangi permukiman serta lahan pertanian. Selain banjir, ada juga bencana kekeringan. Kekeringan terjadi ketika suatu wilayah mengalami kekurangan air dalam waktu yang cukup lama. Hal ini biasanya terjadi karena curah hujan yang sangat rendah atau perubahan iklim. Kekeringan dapat berdampak besar bagi kehidupan masyarakat, terutama pada sektor pertanian dan ketersediaan air bersih. Bencana lain yang juga berkaitan dengan dinamika hidrosfer adalah tanah longsor. Tanah longsor sering terjadi di daerah lereng atau perbukitan, terutama saat curah hujan tinggi. Air hujan yang meresap ke dalam tanah dapat membuat tanah menjadi jenuh dan tidak stabil,
sehingga tanah mudah bergerak dan akhirnya longsor. Selain itu, ada juga fenomena hujan asam. Hujan asam terjadi ketika uap air di atmosfer bercampur dengan polutan, seperti sulfur dioksida dan nitrogen oksida yang berasal dari aktivitas industri atau kendaraan bermotor. Ketika hujan turun, air tersebut memiliki tingkat keasaman yang tinggi, sehingga dapat merusak tanaman, tanah, bahkan bangunan. Dari berbagai contoh tersebut, kita bisa melihat bahwa dinamika hidrosfer tidak hanya memberikan manfaat, tetapi juga dapat menimbulkan dampak negatif jika terjadi secara ekstrim atau jika lingkungan tidak dijaga dengan baik. Setelah melihat berbagai manfaat dan juga bencana yang bisa terjadi akibat dinamika hidrosfer, kita bisa bertanya, lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga keseimbangan air di bumi? Salah satu caranya adalah dengan menjaga lingkungan di sekitar kita. Misalnya, melalui reboisasi atau penanaman kembali pohon. Selain itu, kita juga bisa membuat sumur resapan atau biopori yang membantu air hujan masuk ke dalam tanah dan menambah cadangan air tanah. Hal sederhana lainnya adalah menjaga kebersihan sungai dan tidak membuang sampah sembarangan. Karena sungai merupakan bagian penting dari sistem peredaran air.